Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia, sehingga mendapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Beberapa ciri-ciri ekonomi kerakyatan. 1. Sumber daya alam yang mencakup bagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. 2. Memerhatikan kemakmuran rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup. 3. Peluang usaha yang sama besar dalam memperoleh pekerjaan ataupun pembukaan usaha. 4. Tidak adanya oligarki oleh kelompok elit. 5. Mekanisme pasar yang adil dengan persaingan yang sehat. 6. Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. 7. Adanya perlindungan hak konsumen. 8. Pertumbuhan ekonomi yang menjunjung keadilan, kepentingan orang banyak, dan peningkatan kualitas hidup. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Secara umum, para pakar ekonomi belum ada yang menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Tetapi di antara prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 33 adalah yang pertama, prinsip kekeluargaan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja. Lalu yang ketiga, prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Lalu yang keempat, prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, prinsip kerjasama atau jaringan. Dalam prinsip ini, para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar. Selanjutnya, aspek yang harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan yaitu 1. Aspek pembinaan, yang merupakan pembinaan baik sumber daya manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi. Yang kedua, aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk community development sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM. Yang ketiga, aspek kemitraan untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan. Lalu yang terakhir, aspek yuridis formal. Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah. Langkah-langkah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, tani, dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Yang kedua, melakukan program pembinaan terhadap pelaku tersebut melalui program pendamping. Yang ketiga, program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. Yang keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap modal, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi. Ekonomi kerakyatan yang ditinjau dari ekonomi Islam. Konsep ekonomi kerakyatan merupakan bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan membangun kesenjangan terlebih dahulu. Jadi ekonomi kerakyatan itu memfokuskan untuk mensejahterakan rakyatnya terlebih dahulu,
bukan membangun terlebih dahulu, tapi mensejahterakan terlebih dahulu. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam surat An-Nahl ayat 71 menjadikan salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam bentuk rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Selain ayat tersebut yang menjadi dasar dari konsep ekonomi kerakyatan, juga terdapat pada surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjanjikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ayat tersebut menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukan kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Kepemilikan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membangun tantangan ekonomi itu, Islam menawarkan dua asas, yaitu asas tasri, yaitu kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya syarat-syarat minimal untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah persaingan global. Artinya, tasri meniscayakan campur tangan negara pada tingkat tertentu agar persaingan berlangsung sehat. Yang kedua, taujih, yaitu ajaran tentang kemuliaan, keluhuran, dan kesalehan sosial. Untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua pendapat tersebut mencerminkan bahwa konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia adalah manifestasi dari ekonomi Islam. Apakah pernyataan seperti ini cepat diterima atau ditolak? Namun terlalu dini untuk mensejahterakan kedua konsep oleh para pelaku ekonomi, mengambil kebijakan pemerintah serta berfungsinya suatu lembaga-lembaga ekonomi yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu, untuk memahami konsep dari sistem ekonomi, seseorang harus mengetahui komponen-komponen yang telah membentuk sistematik nilai Islam itu sendiri. Komponen penting yang menyusun eksistensinya yaitu sistem ekonomi, yaitu filsafat sistem, nilai dasar sistem, dan nilai instrumental sistem. Di dalam sistem filsafat sistem, di dalam komponen filsafat sistem yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prinsip dasar dari sistem dan dengan berdasarkan kepada suatu doktrin kehidupan yang menyangkut hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Dari doktrin kehidupan dan atau filsafat sistem inilah kemudian menurut Ahmad M. Syaifuddin diturunkan nilai-nilai dasar sistem instrumental sebagai perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaan atau menggerakkan perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaan atau pergerakan sistem itu bekerja. Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai sistem ekonomi Islam, merupakan integral dari keseluruhan ajaran Islam dan komprehensif, dan telah dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Sedangkan untuk filsafat sistem ekonomi Islam alam semesta berupa langit, bumi, serta sumber daya alam yang ada, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.